Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda bahwa Galbay di tahun 2024 ini sudah sangat enak sekali ya. Jadi kalau Anda mau Galbay, kapan waktunya? Sekarang. Ya, karena sekaranglah pinjol ini sedang dilemahkan gitu ya. Taunya dari mana Bang pinjol itu dilemahkan? Nah, ini ada postingan dari OJK 4 hari yang lalu nih ya, 4 days ago gitu kan, dapat 317 like dan saya like. Nah, saya unlike dulu ya. Tadi saya like ya kan, saya unlike dulu gitu. Nah, di sini judulnya kenali hak konsumen dan calon konsumen sektor jasa keuangan. Jadi kalau akun pemerintah seperti OJK sudah memposting seperti ini, artinya itu sangat penting sekali ya, dan sedang dijalankan ya. Bagi Anda yang sudah bekerja di dinas-dinas atau di kepemerintahan, kalau ada himbauan itu pasti besok-besoknya sedang dilakukan gitu ya, lagi digalakan. Oke. Nah, di sini judulnya kenali hak konsumen. Jadi OJK ingin masyarakat tahu bahwa konsumen itu memiliki hak. Apa saja itu? Nah, mari kita lihat. Nah, di sini kita baca dulu. Untuk melindungi konsumen dan calon konsumen sektor jasa keuangan, salah satu upaya yang dilakukan oleh OJK adalah dengan menerbitkan peraturan OJK atau POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan UU P2SK. Jadi sudah sah bahwa OJK itu akan melindungi konsumennya. Ya, bahkan calon konsumennya pun sudah dilindungi oleh OJK. Ya, sudah tertuang di aturan POJK nomor 22 tahun 2023. Artinya apa Bang kalau dilindungi? Artinya kalau Anda galbay itu aman. Logikanya seperti ini. Pinjol itu bahayanya di mana? Tidak bahaya sebelum hutang Anda banyak dan galbay. Ya, pinjol itu waduh ya seperti kelinci kecil imut, tidak membahayakan. Gitu ya. Yang namanya pinjol itu, tapi akan menjadi zombie kelinci yang akan memakan Anda ketika kelinci zombinya ini sudah besar dan mengerikan. Gitu. Atau hutang Anda itu sudah besar dan Anda sudah galbay, itu baru bisa membahayakan Anda. Anda nggak pernah main pinjol, Anda nggak pernah ngapa-ngapain, apanya yang mau dilindungi? Ya, peraturan OJK nomor 22 ini dibuat ketika Anda sudah menjadi konsumen ya, dan gagal bayar di situ. Ya, itu tujuannya sebenarnya ya, kalau kita mau menganalisa gitu kan. Oke ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini hak konsumen dan calon konsumen sektor jasa keuangan. Yang pertama, mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan memanfaatkan layanan sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Nah, selagi Anda menggunakan produk itu, Anda akan mendapatkan keamanan. Galbay itu ya lagi menggunakan produk tersebut, ya. Anda galbay, ya itu masih menggunakan produk tersebut. Gitu ya. Jadi Anda akan mendapatkan keamanan. Yang pertama itu. Yang kedua, memilih produk dan layanan keuangan. Oke lah itu ya, nggak usah dijelasin. Yang ketiga, mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan. Oke, ini masih perlu dielaborasi lagi, ya kan? Karena masyarakat Indonesia itu sering menerima iklan yang sepertinya itu tidak terlalu sama dengan apa yang ada di produk. Gitu ya. Contoh misalkan pinjaman 5 juta, balikinnya 5 juta 50 ribu selama 1 tahun. Ya masih banyak iklan pinjol yang seperti itu. Itu kan menyesatkan. Jadi jika nasabah ini mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan penawaran yang dijanjikan, maka harusnya batal, hangus hutangnya. Ya, maka dari itu banyak yang tidak masuk slik OJK pinjol-pinjol ini gitu. Karena tidak sesuai ya dengan apa yang dijanjikannya. Gitu. Oke, selanjutnya ya, kita slide. Nah, di sini mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan. Itu tadi iklannya. Ya, pinjam 3 juta, balikinnya 3 juta 100 selama 3 bulan. Nah, itu kan menyesatkan, ya.
itu wajib dilaporkan, kalau bisa beserta hutang-hutangnya Anda itu dilaporkan. Ya, saya hutang di pinjol A, misalkan ya, iklannya seperti ini, tapi saya malah dapat produknya seperti itu. Ya, jadi bagaimana nih OJK gitu kan? Apakah hutang saya batal? Ya harus dibatalkan sebenarnya karena menyesatkan gitu ya. Oke, selanjutnya didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan. Oke, selanjutnya mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Nah, ini dia. Ya, mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Apa sih Bang mendapatkan advokasi itu? Kita sebagai rakyat awam ini kan nggak paham gitu kan. Nah, ini saya sudah googling. Nah, di sini advokasi adalah suatu pembelaan terhadap pihak yang bermasalah untuk diberikan pertolongan agar mendapat haknya. Gitu. Di sini juga sama nih ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, advokasi adalah istilah pembelaan. Jadi, secara bahasa advokasi artinya membela. Ya, biasanya advokasi dilakukan manakala ada suatu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan orang yang bermasalah dalam mengakses suatu layanan tertentu. Nah, jadi advokasi itu pembelaan. Nah, di sini Anda itu mendapatkan advokasi atau mendapatkan pembelaan. Ya, mendapatkan pembelaan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Jadi, kalau Anda galbay itu Anda akan mendapatkan pembelaan, gitu ya, perlindungan juga dan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa galbay itu aman tapi Anda tetap mendapatkan advokasi, gitu ya? Galbay itu kan bukan ranah pidana, ya tidak bisa dipenjara gitu, ranah perdata. Tapi kenapa Anda mendapatkan advokasi? Bagi yang galbay-galbay. Nah, ini sebenarnya lebih ke investor. Ya. Konsumen di pinjol itu bukan hanya yang pinjam saja, tapi investor itu juga jadi konsumen sebenarnya, ya, peminjam dan pemberi pinjaman, investor dan nasabah gitu. Itu semuanya itu konsumen pinjol gitu, konsumen keuangan, ya. Nah, yang lebih butuh mendapatkan advokasi itu adalah investornya karena dia menaruh uang di situ gitu. Ya kalau kita galbay ya sudah gitu loh, Anda tidak akan masuk ke ranah pidana. Ya, yang namanya gagal bayar di pinjol itu tidak akan masuk ke ranah pidana gitu. Oke, selanjutnya mendapatkan edukasi keuangan. Lalu diperlakukan atau dilayani secara benar, lalu mendapatkan ganti rugi apabila produk dan layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, ini slide terakhir ya. Ini slide terakhirnya gitu. Wah. Nah, jadi intinya jika Anda gagal bayar itu aman loh. Ya, ini sudah dibuktikan dan sudah diumumkan juga oleh OJK bahwa Anda itu memiliki hak sebagai konsumen. Gitu ya. Jadi jangan lagi tuh ya pesimis, sedih, murung gitu kan seperti dunia ini, waduh ya gimana nih saya menghadapinya gitu kan, saya tidak bisa menghadapinya nih gitu ya, stop. Ya, Anda itu kalau mau galbay saja ya, jangan lagi ada korban bunuh diri di pinjol. Nah, semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.